Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Tika doakan semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita belajar di kelas 5 bab 1 Menyayangi anak yatim. Materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Namun sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara klik like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Setelah mengikuti pembelajaran, sahabat salih dan salihah semua diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Ma'un dengan benar. Sahabat salih dan salihah, tahukah kamu sebab diturunkannya surah Al-Ma'un? Nah, diriwayatkan pada zaman Rasulullah ada seseorang yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Lalu suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Tapi orang itu tidak mau memberikannya kepada anak yatim tersebut. Bahkan ia menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Nah, karena peristiwa tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat pertama berbunyi, Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Meskipun pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus merenungi pertanyaan tersebut. Ayat kedua, Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim artinya menyakiti hati anak yatim, termasuk berbuat zalim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap mereka. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya, tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Orang miskin artinya orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila kita memiliki rezeki yang berlebih, maka segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin yang ada di sekitar lingkungan kita, untuk meringankan kesusahan mereka. Sahabat salih dan salihah, dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada zaman Rasulullah ada sekelompok orang yang rajin mengerjakan ibadah sholat, tetapi mereka sholat bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan
ingin dipuji dan dilihat orang lain. Nah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang bersikap seperti ini. Lalu Allah menurunkan wahyu kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7. Ayat keempat, Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya, celakalah orang-orang yang sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela. Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Seharusnya semakin khusyuk sholat seseorang, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya adalah orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, menyepelekan sholat, mengerjakan sholat di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam sholat. Mereka hanya sekedar melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin pamer terhadap sholat yang mereka lakukan. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan memberikan bantuan. Bantuan di sini maksudnya adalah memberikan ataupun meminjamkan barang-barang yang berguna untuk keperluan sehari-hari bagi orang yang membutuhkan. Nah, sahabat salih dan salihah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un antara lain, yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholatlah dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita tidak boleh lalai terhadap sholat kita, tidak boleh bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Yang kelima, dalam melaksanakan ibadah kita tidak boleh ria atau pamer terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Yang keenam, selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sahabat salih dan salihah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga sahabat salih dan salihah dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.